Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melaksanakan ujian akhir semester pada mata kuliah kajian teks Arab dengan dosen Bapak Ali Nurofik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Chandrika Dunidia dengan NIM 224021118. Di sini saya akan membahas materi yang pertama, perkara yang membatalkan sholat. Yang kedua, faslun sholatul jamaah atau bab sholat jamaah atau sebelum faslun sholatul idain atau bab sholat hari raya. Yang ketiga, faslun sholatul idain atau bab sholat hari raya sebelum faslun sholat khauf atau sholat dalam kondisi genting atau ketakutan. Yang keempat, faslun sholat khauf atau sholat dalam kondisi genting. Yang kelima, kitabuz zakat atau bab zakat sebelum faslun wa nisabuz zakat zahab atau nisabnya zakat emas. Yang terakhir yaitu yang keenam, nisab zakat emas sampai dengan 5 golongan yang tidak boleh diberi zakat. Baik, materi yang pertama, perkara yang membatalkan sholat. Sholat adalah bentuk pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dilaksanakan agar di dalam setiap kegiatannya selalu diberikan keberkahan, kebaikan, kemudahan, dan jalan keluar dari kesulitan yang menimpa. Oleh karenanya, keutamaan sholat harus ditegakkan dengan mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan seluk-beluk sholat, termasuk hal yang membatalkan sholat yang harus diperhatikan ketika mendirikan sholat. Mengetahui hal yang membatalkan sholat adalah salah satu keutamaan dalam beribadah. Secara terperinci, seorang muslim harus tahu hal yang membatalkan sholat adalah dalam keadaan berhadas, terkena najis, aurat yang terbuka, banyak bergerak, berubahnya niat, hingga murtad dari agama Islam. Hal yang dimakruhkan dalam sholat adalah bermain-main dengan tangannya, bajunya, janggutnya, atau yang lainnya, tanpa ada maksud yang disyaratkan, misalnya untuk menyeka keringat atau batu kecil dari wajahnya. Apabila gerakan yang dilakukan oleh pelaksana sholat masih dalam kategori wajar, maka gerakan itu tidak dimakruhkan. Materi yang kedua yaitu faslun sholatul jamaah atau bab sholat jamaah sebelum faslun sholatul idain atau bab sholat hari raya. Sholat jamaah itu hukumnya sunnah muakkad. Makmum harus berniat jadi makmum, sedang imam tidak wajib niat menjadi imam. Boleh orang yang merdeka bermakmum pada budak, orang balik pada yang belum balik, tidak sah laki-laki bermakmum pada wanita. Orang yang pintar membaca Quran kepada yang buta huruf, makmum boleh sholat di tempat manapun dari posisi imam di masjid, asal imam tahu sholatnya itu hukumnya sah selagi makmum tidak mendahului imam. Apabila imam sholat di masjid sedang makmum di luar masjid yang dekat dan imam tahu atas sholat makmum dan tidak penghalang antara keduanya, hukumnya boleh. Boleh bagi musafir untuk mengqashar sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat dengan 5 syarat. Yang pertama, bukan perjalanan maksiat. Yang kedua, jarak yang ditempuh menjadi 16 farsyah. Yang ketiga, sholat 4 rakaat. Yang keempat, niat qashar saat takbiratul ihram atau takbir pertama. Yang kelima, tidak bermakmum pada orang mukmin. Syarat wajibnya sholat Jumat ada 7 perkara. Yang pertama, balik. Yang pertama, Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, laki-laki. Yang keenam, sehat. Yang ketujuh, bertempat tinggal tetap atau istisan mustautin. Selanjutnya yaitu faslun sholatul idain atau bab sholat hari raya atau sebelum faslun sholat khauf atau sholat dalam kondisi genting atau ketakutan. Sholat itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada tanggal 1 Syawal dan setelah puasa Ramadan untuk sholat Idul Fitri serta tanggal 10 Dzulhijjah untuk sholat Idul Adha. Syarat dan rukun sholat id sama dengan syarat dan rukun sholat fardu pada umumnya. Sedangkan untuk sunnah-sunnah yang dilakukan dengan sholat id antara lain dilakukan berjamaah, rakaat pertama takbir 7 kali setelah doa iftitah dan setelah membaca Al-Fatihah. Mengangkat kedua tangan setinggi bahu pada setiap takbir, membaca tasbih di antara beberapa takbir, membaca surat Qaf pada rakaat pertama dan membaca surat Al-Qamar pada rakaat kedua, atau membaca Al-A'la pada rakaat pertama dan Ghasyiyah pada rakaat kedua, mengeraskan bacaan kecuali makmum. Disunahkan untuk khutbah 2 kali, sebagaimana khutbah Jumat baik rukun maupun sunahnya. Pada saat
khutbah pertama disunahkan membaca takbir 9 kali, sedangkan untuk khutbah kedua disunahkan membaca takbir 7 kali. Materi yang keempat yaitu faslun sholat khauf atau sholat dalam kondisi genting. Kata khauf berasal dari bahasa Arab, terdiri dari 3 huruf yaitu ka, wawu, fa, yang berarti menunjukkan gentar dan terkejut. Kata khauf menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah kata benda yang memiliki arti ketakutan atau kewajaran. Jadi sholat khauf adalah sholat yang dilakukan dalam keadaan terancam atau dalam situasi perang. Aturan sholat khauf berbeda dengan aturan sholat biasa. Berbeda di antara keduanya dapat berupa jumlah rakaat sholat khauf lebih sedikit daripada sholat biasa. Sholat khauf dapat dilakukan dalam keadaan berdiri atau dalam posisi duduk, bahkan diperbolehkan sholat dalam keadaan bergerak, baik berjalan atau berlari. Dalam situasi peperangan yang terakhir adalah sholat khauf dapat dilakukan dengan cepat atau lambat tergantung pada situasi yang dihadapi. Alasan dibalik disyariatkan sholat khauf adalah untuk mengatasi kekhawatiran serangan mendadak dari musuh saat umat Islam sedang melakukan sholat berjamaah. Alasan inilah yang menjadi sebab diturunkan surat An-Nisa ayat 102. Menurut Imam Ahmad ada 6 atau 7 hadis yang membahas tentang tata cara pelaksanaan sholat khauf. Dalam kitab Matan Takrib atau Al-Goyah wa Takrib karya Syekh Al-Qadi Abi Suja Ahmad bin Husain dijelaskan macam sholat khauf ada 3, yaitu ketika musuh tidak berada di arah kiblat, ketika musuh berada di arah kiblat, dan ketika dalam kondisi sangat genting dan perang sedang berkecamuk. Materi yang kelima yaitu kitab zakat atau bab zakat sebelum faslun wa nisabu zakat atau nisabnya zakat emas. Zakat adalah kata bahasa Arab az-zakah, ia adalah masdar dari fi'il madhi zakah yang berarti bertambah, tumbuh, dan berkembang serta bermakna suci. Kewajiban zakat termasuk dalam perkara yang sangat penting dalam agama Islam, sehingga keraguan atau penolakan terhadap kewajiban zakat dapat menyebabkan seseorang keluar dari keislaman. Pada dasarnya zakat juga mempunyai rukun dan syarat-syarat. Adapun syarat-syarat dari zakat adalah beragama Islam, mencapai nisab, memenuhi syarat satu hal, milik sendiri, dan harta tidak terlilit hutang. Selanjutnya, setelah mengenal dari zakat itu sendiri, adapun 8 golongan yang berhak atas suatu zakat dan biasanya disebut dengan mustahiq zakat, yang meliputi fakir, miskin, amil mu'alaf, fi rikab atau memerdekakan budak atau gorim fisabilillah serta ibnu sabil. Dalam kitab Matan Takrib dijelaskan terdapat 2 nisab, yaitu nisab untuk zakat tanaman dan nisab untuk zakat hasil ternak hewan. Yang terakhir yaitu materi yang keenam, nisab zakat emas sampai dengan 5 golongan yang tidak boleh diberi zakat. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta kepemilikan yang sudah mencapai nisab dan haulnya. Tujuan dari zakat adalah untuk mensucikan harta yang dimiliki. Beberapa harta yang wajib dizakati adalah emas, perak, hasil pertanian, hasil dagang, barang tambang, dan rikas sesuai dengan kadar nisab dan haulnya masing-masing. Selanjutnya, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Muslim pada hari raya Idul Fitri yang berupa makanan pokok. Golongan yang wajib membayar zakat adalah Islam, masih hidup sampai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, dan orang yang mempunyai makanan pokok yang lebih. Selanjutnya, zakat diberikan kepada orang-orang fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, hamba sahaya yang sedang berikhtiar menembus dirinya untuk jadi orang merdeka, orang yang punya hutang, atau karena kepentingan agama, orang yang berperang untuk agama Allah, atau tanpa gaji dari pemerintah, dan musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan. 5 orang yang tidak boleh diberikan zakat: orang yang kaya uang atau pencaharian, hamba sahaya, Bani Hashim dan Bani Muthalib, orang kafir, orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan orang yang zakat tidak boleh zakat itu diberikan kepada mereka dengan nama fakir miskin. Baik, itu tadi penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.